Average Nearest Neighborhood melalui fitur Argis bersama pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Lady Jasmine Azharo. Mungkin kita sapa dulu nih dari Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine, Halo Mas Bintang, selamat pagi. selamat pagi. Ini gimana nih Kak Jasmine, udah siap ya buat hari ini buat sharing-sharing bareng bersama para rekan-rekan sekalian nih di Aples reguler kali ini? Ya, insya Allah siap dan bersemangat banget nih Mas Bintang. Oke, pastinya ya walaupun kita di weekend kali ini ya tetap harus semangat. Walaupun ini agak pagi weekend, biasanya mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua juga mungkin agak-agak bangun telat gitu. Tapi luar biasa antusiasmenya karena di pagi hari yang cerah ini udah join bareng kita di kegiatan Apleas reguler ke-6 kali ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Bintang Ramadava selaku moderator pada pagi hari ini dari Research and Study Team Aptanata Community yang akan memandu berjalannya kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya nih teman-teman, jangan lupa ya nanti untuk kegiatan kali ini teman-teman semua dan rekan-rekan sekalian yang udah bergabung dan mendaftar melalui website bisa untuk eh, untuk mengisi presensi yang bakal nanti dari operator bakal bantu nih buat sharing linknya di chat. Dan jangan lupa buat teman-teman selama kegiatan kali ini bisa banget buat pakai virtual background kita yang ada di virtual background aku nih biar nanti bisa lebih interaktif juga teman-teman sekalian boleh on cam gitu. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman sekalian mengisi presensi yang udah dibagi ini sama panitia, mungkin bisa intermezzo dulu kali ya, sambil menunggu rekan-rekan lain mungkin yang belum bergabung. Sebelumnya mungkin aku juga pengen tanya ke rekan-rekan sekalian nih, kira-kira ada nggak sih dari rekan-rekan semua yang sebelumnya udah pernah ikut kegiatan di Atanata? Mungkin bisa kasih reaksinya kalau ada rekan-rekan sekalian yang udah pernah join sebelumnya di Applias reguler, Applias premium, atau kegiatan Atanata lainnya. Mana nih teman-teman rekan-rekan kali ini yang udah pernah? Oh iya, mungkin bisa kasih reaction dulu nih sambil kita nunggu rekan-rekan lain buat join ya. Nah, nah, mungkin ada juga dari rekan-rekan kali ini yang mungkin baru pertama kali ini ikut kegiatan Aptanata dan mungkin masih belum familiar nih sebenarnya Aptanata itu apa sih gitu. Nah, nanti mungkin akan aku kenalin sedikit, tapi sebelumnya bisa nih mungkin buat rekan-rekan sekalian yang udah join dan mungkin udah siap gitu bisa on cam dulu ya teman-teman. Biar nanti kita bisa lebih interaktif nih, biar kayak terkesan ngobrol bareng dua arah gitu. Ya, dipersilakan nih teman-teman yang mungkin udah nggak ada kendala gitu dan juga udah semangat banget buat kita start kegiatan kali ini bisa on cam dulu buat ngeramein kegiatan kali ini. Ya, nah, mungkin lanjut ya, balik lagi nih buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan Aptanata, apa sih itu Aptanata dan mungkin ini merupakan salah satu pengalaman teman-teman pertama teman-teman mengikuti kegiatan di Aptanata. Jadi Aptanata ini adalah platform yang memang kita ini berfokus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa perencana di Indonesia, serta menumbuhkan awareness antusiasme di bidang ilmu perencanaan. Tapi pastinya target kita nggak cuman di mahasiswa aja ya. Tentunya secara umum juga. Nah, di Aptanata ini kita platformnya ini ada di mana-mana teman-teman, ada di YouTube, Instagram, ada juga di LinkedIn dan di Twitter. Nah, dari teman-teman ini kita juga ada berbagai program nih di Aptanata. Salah satunya adalah yang sedang teman-teman ikuti ini yaitu Apleas. Sebenarnya Apleas ini apa sih? Apleas ini adalah Aptanata Learning Exploration and Sharing, di mana nanti di sini kita bakal sharing-sharing bareng dan membahas berbagai macam topik-topik perencanaan dan pastinya bakal ada berbagai applause-applause lainnya di next time. Jadi teman-teman bisa langsung aja pantengin Instagram dan juga website kita untuk mengikuti berbagai informasi dan kegiatan terbaru. Nah, di kita juga ada tata survei yang teman-teman bisa cek IG-nya. Jadi mungkin teman-teman buat teman-teman yang mungkin sedang ada project dan butuh tenaga-tenaga surveyor nih bisa langsung aja hubungi kita di Aptata Survei melalui website ataupun Instagram. Dan pastinya kita juga ada nih Apleas Aptata Connect. Nah, Aptata Connect ini selain tadi ada Apleas, Aptata Survei, buat teman-teman yang mungkin juga platform yang hampir sama kayak Aptanata,
dan pengen collab sama kita buat bikin topik-topik yang menarik, pastinya bisa langsung aja hubungi kita karena kita ada juga program Aptarata Connect yang bisa collab-collab bareng sama platform yang pastinya mungkin inline nih sama pembahasan dari Aptarata Community. Dan mungkin ada juga nih sedikit promosi dikit ya. Jadi untuk apply selanjutnya atau Aptanata Learning Exploration and Sharing selanjutnya, kita di bulan ini juga ada apply lagi yang berjudul Driving Factor of Land Use and Carbon Storage Dynamics. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat mempelajari apa aja sih faktor-faktor yang sebenarnya itu mendorong adanya perubahan guna lahan dan apa sih dinamikanya terhadap carbon storage atau penyimpanan karbon, buat teman-teman yang mungkin lagi cari ide-ide penelitian atau mungkin pengen belajar lebih lanjut soal analisis-analisis spasial tentang perencanaan, itu boleh banget cek website kita dan atau IG kita di Aptanata untuk daftar nih ke Applias Premium kita yang nanti bakal kita adain di minggu depan, yaitu Driving Factors of Land Use Change and Carbon Storage Dynamics. Oke, mungkin selanjutnya tanpa berlama-lama ya untuk menyingkat waktu, mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu nih sama pemateri kita pada pagi hari ini. Halo Kak Lady Jasmine Ahzaroh nih, Ahzahro ya. Halo Kak Halo, Mas Jasmine. Bintang. Ya, dipanggilnya nanti gimana nih? Kak Lady apa Kak Jasmine apa gimana nih nanti? Mungkin biar enak bisa dipanggil Jasmine aja kali ya. Oke, dipanggil. Oke, siap. Nah, nanti eh, dari Kak Jasmine ini kan bakal ada nih analisis pola permukiman melalui pendekatan average nearest neighbor. Mungkin sebelum kita lanjut nih ke materinya, kira-kira nanti goalsnya apa nih Kak buat pelatihan kali ini? Nanti outputnya secara garis besar deh apa kayak spill-spill dikit gitu mungkin sebelum kita lanjut ke pelatihannya. Mungkin bisa ceritain dikit-dikit aja. Oke, mungkin kita spill-spill tipis nih ya. Jadi Ya. untuk output kita hari ini yang paling utama itu kita belajar soal analisis dari pola permukiman melalui pendekatan average nearest neighbor, di mana nanti bisa banyak kita tahu materinya tentang pola-pola permukimannya, baik dari dampaknya, terus eh, tata cara menggunakannya dalam ArcGIS, mungkin seperti itu Mas, materi kita hari ini. Oke, berarti cukup menarik ya. Menarik banget. Mungkin juga ini cukup relatable buat teman-teman mahasiswa. Mungkin nggak cuman yang dari PWK ya, mungkin dari berbagai bidang juga. Karena mungkin kalau khususnya yang PWK bisa banget nggak sih dipakai buat kayak studio gitu-gitu ya. Atau mungkin mungkin teman-teman yang pengen ide-ide PKM atau pengen ikut-ikut lomba. Ini mungkin bisa cocok banget ya buat pengaplikasiannya di berbagai penelitian atau bidang gitu ya, Kak Jasmine. Iya, benar banget. Jadi penelitian analisis ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau PKM atau yang lagi nyari-nyari ide nih buat apa ya, mau skripsi membahas tentang apa ya, bisa banget dipakai dari beragam jurusan, nggak cuman PWK, mungkin bisa dari geografi atau prodi-prodi lainnya. Oke, nah ya mungkin nanti sambil ada materi teman-teman nanti juga bisa nih mungkin cek-cek lagi kesiapan dari software juga file-filenya biar nanti saat ada praktek itu udah bisa sat-set ya langsung tanpa ribet langsung jalan langsung tanpa ketinggalan. Dan nanti di sini kita santai aja ya teman-teman, jadi karena kita balik lagi yang namanya Applies Aptanata Learning Exploration and Sharing, jadi karena kita di sini sharing di bawah santai aja gitu teman-teman. Mungkin nanti teman-teman pas praktek ini pengen on mic juga sekalian bisa komunikasi langsung sama Kak Jasmine, ada yang ketinggalan atau apa, itu boleh banget langsung on mic aja biar nanti dari Kak Jasmine ini siap untuk membantu rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan dari pelatihan ini. Oke, mungkin kita udah siap belum nih Kak Jasmine buat nyampein materi pengantar dulu nih sebelum kita lanjut ke prakteknya? Insya Allah siap, siap dan semangat banget ini pagi hari ini. Yes. Siap, semangat ya. Mungkin nih jangan lupa nih buat rekan-rekan juga untuk on cam ya dan pakai background yang udah kita sediakan dan mungkin nanti bisa juga kasih-kasih reaction-reaction biar nanti lebih asik gitu, lebih interaktif gitu kan walaupun ya agak jam 9 pagi di weekend ya mungkin sebenarnya kadang-kadang tuh masih agak belum bangun atau gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita on cam aja biar rame buat ngeramein kegiatan pelatihan kali ini.
Oke, mungkin untuk kepada Kak Jasmine jadi persilakan nih untuk menyampaikan materinya dan mengingatkan kembali buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kita sediakan di chat Zoom atau mungkin bisa juga cek di grup WhatsApp ya buat link absensinya. Silakan Kak Jasmine untuk materi pengantar dulu sebelum kita lanjut ke praktiknya. Oke, makasih nih Mas Bintang atas waktu dan kesempatannya. Mungkin aku izin share screen ya Mas Bintang. Ya, silakan Kak Jasmine. Oke, gimana Mas Bintang atau teman-teman semua? Apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas atau ada ketutupan dari Zoom-nya? Aman nggak? Oke, aman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Bintang. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada hadirin. Ini kalau dilihat-lihat dari jumlah partisipannya sepertinya sudah mulai ramai ya Mas Bintang dan sudah mulai terlihat nih semangatnya untuk berdiskusi pada pagi hari ini nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sebelum memulai mungkin saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Lady Jasmine, biasa dipanggil Jasmine, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi PWK. Nah, sebelum masuk nih ke materi kita hari ini, mungkin aku sedikit disclaimer dulu ya, seperti yang kayak dibilang Mas Bintang tadi, Aplis ini sifatnya learning and sharing. Jadi, hari ini diskusi kita bersifat terbuka dan dua arah untuk berdiskusi. Jadi, kalau kepada partisipan atau teman-teman semua yang mungkin punya pengetahuan nih atau pengalaman yang lebih lanjut mengenai analisis average nearest neighbor ini, nanti boleh banget nih di-sharing-sharing ilmu pengetahuannya selama proses Zoom kita hari ini. Oke, kemudian sedikit spill lagi, mungkin materi yang disampaikan pada pagi hari ini mungkin tergolong cukup simpel ya, dan saya yakin teman-teman semua pasti bisa mengikuti progresnya dengan baik, dan mungkin dapat melakukan eksplorasi lebih lanjut secara mandiri apabila nanti misalnya tertarik dengan topik average nearest neighbor ini. Dan tentu saja dari Aptanata sendiri, grup WhatsApp-nya terbuka ya untuk diskusi teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja. Pada kesempatan kali ini, yaitu Aplis 6, kita akan membahas terkait analisis pola permukiman melalui pendekatan average nearest neighbor. Di mana berikut merupakan outline pembahasan kita nih, menarik banget nih, ada sekitar 7 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai apa sih average nearest neighbor itu, terus kemudian yang kedua yaitu keutamaan dari analisis NNA, yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis atau pola-pola permukiman yang ada di analisis average nearest neighbor. Yang keempat, kita akan membahas dampak dari masing-masing pola tersebut. Kemudian yang kelima, kita akan membahas keunggulan average nearest neighbor dibandingkan dengan analisis-analisis serupa. Dan yang keenam, kita akan membahas implementasi, serta yang terakhir kita akan sedikit mereview mengenai jurnal-jurnal yang menggunakan analisis average nearest neighbor ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini aku punya dua gambar nih teman-teman. Dua gambar ini merupakan pola permukiman yang beda. Mungkin nanti dibantu oleh Mas Bintang ya teman-teman. Jadi di sini partisipan dipersilahkan untuk memilih. Nah, aku punya 3 pertanyaan nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa jawab mungkin 1A, 2B, atau 3A atau 3B gitu ya teman-teman. Nah, dari 3 pertanyaan ini, aku pengen nanya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa memilih di antara 2 gambar atau 2 kondisi permukiman ini, kira-kira di mana ya teman-teman bakal milih buat tinggal? Di gambar A atau di gambar B? Nah, pertanyaan yang kedua yaitu menurut para teman-teman nih, menurut partisipan, kira-kira hunian yang mana nih yang lebih ekonomis dan terjangkau? Baik dari segi harga rumahnya atau mungkin ekonomis dari segi transportasinya. Nah, dan pertanyaan yang terakhir yaitu menurut teman-teman semua,
hunian mana nih yang kira-kira lebih mudah untuk dilayani dan dijangkau oleh transportasi umum. Mungkin dari Mas Bintang dibantu nih ya, Mas, sekitar 1 atau 2 menit buat para partisipan buat menjawab di kolom chat gitu. Oke. Langsung ada yang gercep nih dari Safira. Langsung 1B, 2B, 3B. Nah, mungkin, udah beberapa nih Kak Jasmine, udah ada beberapa yang jawab. Mungkin Oh, aku sedikit ulangin ya. Jadi intinya itu pertanyaan pertama dari teman-teman ini kira-kira mana sih yang paling ekonomis? Atau B, yang kedua itu dari, oh, pilih yang mana dulu ya? Mau pilih yang mana? Yang pertama, terus yang kedua yang paling ekonomis yang mana, terus yang ketiga yang paling terjangkau oleh transportasi itu yang mana gitu ya. Nah, iya silakan nih betul. teman-teman bisa Silakan. pilih dan, weh, Eh, ada macam-macam ya, ada yang A semua, ada yang B semua, ada juga yang A B A B A B A B. Sudah rame nih Kak Jasmine. Iya, semoga nih nggak ada yang ngasal ya teman-teman jawabnya. Iya. Jangan-jangan asal pencet kali ya, yang lagi ngantuk gitu ya, langsung A A A A. Iya, bisa jadi ya Mas Bintang ya, mengingat hari ini merupakan weekend ya, dengan cuaca yang akhir-akhir ini lagi dingin nih dengar-dengar Mas Bintang. Iya, tadi tadi aja mau tidur lagi nih. Hampir Waduh, kebablasan jangan tadi. dong Mas. Oke, Oke, ini udah mungkin banyak nih yang balas ya. iya benar banget Mas Bintang. Ada yang niat banget ditulis 1 titik A, ada yang cuman A, ada yang cuman ba deh. Ini Mungkin lagi ngagetin best Mas biar semangat ini, ba biar gitu. asik ya ya. Agak shock ya. Nah, terus Iya, banyak sih ini sih. Ada yang pakai caps lock, ada yang enggak. Macam-macam nih. Ada yang niat banget tuh sampai di enter-enter nih. 1, 2, 3. Ada ini yang cuman satu aja jawabnya cuman A doang. Ada juga. Jadi mungkin A ini maksudnya tiga-tiganya A gitu ya maksudnya. iya mungkin begitu ya Mas Bintang ya. Kita Oke. positif thinking di pagi hari ini. Positif thinking. Oke. Oh ya, ini mungkin salah satu bisa nih mungkin dipanggil nih salah satu nih kenapa sih milih pilihannya gitu. Mungkin salah satu teman-teman rekan-rekan Playas kali ini ada nih yang mau sukarela untuk nyeritain kenapa sih pilihannya ini gitu. Silakan ya Iya, ide teman-teman. bagus ya Mas Bintang. Mungkin bisa Ya, dipilih atau ada sukarelawan gitu ya Mas Bintang untuk ya silakan nih yang menjelaskan mau. kenapa sih pengen tinggal di gambar yang A atau misalnya tinggal di gambar yang B. Mungkin bisa ngasih penjelasan gitu ya Mas terkait pilihannya. Atau mungkin ada yang pengen ngomong, saya nggak ada yang cocok kah di situ kan bisa juga mungkin Iya, ya. bisa. Siapa tahu mungkin, oh saya cocoknya di apartemen Kak gitu ya. Oh iya bisa Iya, bisa. bisa. Ya, ada nggak nih dari teman-teman yang mau sukarela buat ceritain kenapa sih kok milihnya itu gitu. Santai aja kita kok teman-teman. Atau mungkin mau ceritain di chat juga nggak apa-apa sih kalau sharing-sharingnya. Mungkin dari teman-teman masih, duh jangan dulu deh gitu. Masih serak-serak suaranya gitu. Belum siap buat on mic, yang baru bangun tidur. Iya, Bisa bisa sih di banget nih chat. teman-teman di kolom chat. Mungkin masih Eh, malu-malu kali ya karena ada Mas Bintang nih kayaknya. Aduh, lebih karena Kak Jasmine mungkin. Waduh. Ayo teman-teman nih yang mau sharing-sharing soal pilihannya, boleh. Salah satu deh, gak apa-apa. Sebelum kita lanjut ya ke materi. Soalnya kan ini kan biar ada pemahaman basic dulu gitu ya Kak Jasmine ya. Biar ada gambaran. Nih mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Iya, bener banget. Ya gimana nih teman-teman? Ada nggak? Nggak apa-apa lewat chat mungkin juga bisa. Nggak apa-apa tulis gitu. Santai Mungkin aja guys. seperti ini ya Mas Bintang. Kalau menurut aku sih aku lebih pilih yang A gitu Mas Bintang. Untuk Oh lebih menjawab pilih A. tiga-tiganya gitu. Jadi aku lebih Oh. prefer tinggal di seperti yang di kondisi yang A seperti itu. Karena Hmm. kalau menurut aku di mana lingkungannya itu lebih rapi ya Mas. Jadi kita Ya. bisa berinteraksi dengan tetangga mungkin, terus pasti secara transformasi, secara transportasi eh, Transformers. transformasi jangan dong Mas. Jadi secara transportasi mungkin lebih efektif juga ya Mas. Misalnya dari ada Hmm. perumahan ke kantor atau perumahan ke pusat perbelanjaan gitu ya Mas. Dan
Pasti dari segi fasilitas, aku lebih suka pada tipe perumahan yang kayak di gambar A ini sih Mas, seperti itu. Oh, juga mungkin lebih enak di mata juga ya, lebih seger gitu di mata ya. Kayak Iya, tapi rapi. sebenarnya yang B mungkin nggak kalah seger nih Mas, karena kapan lagi kan kita bisa punya halaman yang luas seperti itu ya Mas. Ah, iya iya iya. Kalau Iya dari sih, Mas benar sih. Bintang kira-kira gimana nih? Kalau Mas Bintang pilih yang mana? Mungkin nih, tapi teman-teman udah pada mulai cerita nih ternyata nih. Dari eh dari ini nih, dari Kak Dianeva Soliha sama Kak Rahmat Gunawan. Kalau Kak Rahmat Gunawan lebih prefer yang ke B katanya. Kalau dari Kak Dianeva Soliha, dia lebih pilih A karena lebih kompak gitu. Ini compact Oke. kayak gitu, di mana lebih compact, terus mungkin juga warganya kompak juga mungkin ya, gara-gara bangunannya compact, warga ikut kompak mungkin. Terus Bisa banget tuh Mas. Berarti ya, sependapat sama Jasmine ya? ya betul. Terus kalau dari kamar Diana ini kan nih ada juga pilih satu 2 3 semuanya A. Karena lebih tertata, jadi lebih mudah dijangkau transportasinya dan memudahkan sistem perekonomian. Wih, Iya, keren benar keren banget. keren. Berarti Eh, setuju semua nih sama Kak Jasmine kayaknya nih. Wah, ya bisa setuju, bisa nggak setuju sih Mas. Tapi kan Iya. dua-duanya ini pasti punya positif dan negatifnya nih Mas Bintang. Ya, Nah, mungkin dari Mas Bintang apakah bisa kita lanjut nih? Kayaknya dari responnya udah mulai banyak nih, kayak angkot bisa ya. masuk, angkot bisa masuk. Oh Pasti udah ya. pada penasaran banget apa sih maksud dari dua gambar ini gitu. Ya, langsung aja Kak Jasmine, lanjutin. Langsung aja ya. Jadi sangat antusias ya Mas Bintang partisipan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dari kedua gambar ini merupakan contoh dari pola-pola permukiman di mana gambar A itu adalah pola permukiman yang tergolong klaster ya teman-teman. Jadi yang namanya klaster itu tidak harus bangunannya sama, akan tetapi mereka memiliki pola yaitu mengelompok. Sedangkan yang B ini merupakan pola permukiman yang tersebar gitu teman-teman. Oke, daripada lama-lama nih kita bingung-bingung milih yang A atau B, mending langsung aja nih kita bahas apa sih apa namanya pola-pola ini dan gimana sih caranya biar kita bisa tahu pola permukiman gitu dari suatu wilayah. Nah, ini kita next. Oke, jadi di sini ada pengertian dari nearest neighbor analysis atau average nearest neighbor, di mana analisis tersebut merupakan metode analisis untuk menentukan pola sebaran lokasi tertentu, di mana analisis ini digunakan untuk menjelaskan pola sebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan jarak, jumlah titik lokasi, dan luas wilayah. Nah, kalau di dalam perencanaan wilayah dan kota sendiri, biasanya analisis ini digunakan untuk mengetahui pola persebaran permukiman, pola penggunaan lahan, pola kriminalitas, bisa juga pola aksesibilitas, di mana yang pasti itu manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari si perencanaan itu sendiri. Nah, analisis ini bisa juga jadi sebuah pertimbangan gitu dari implementasi analisis di mana pertimbangan perencanaan tata ruang kota, jadi pertimbangan perencanaan infrastruktur dan pertimbangan perencanaan mitigasi bencana dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Oke, kita next. Jadi kenapa sih kita harus memakai average nearest neighbor sendiri? Karena uh, average nearest neighbor ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu yang pasti adalah untuk menentukan pola spasial, di mana average nearest neighbor ini dapat digunakan untuk menentukan suatu distribusi dan menunjukkan sebuah pola. Nah, biasanya nih teman-teman, sorry, biasanya nih teman-teman di average nearest neighbor analysis ini punya tiga pola, yaitu yang pertama cluster atau mengelompok, disperse yaitu tersebar seragam, dan yang ketiga itu random. Nah, selain kita bisa melihat dari visualisasi pola secara langsung, average nearest neighbor ini bisa juga menggambarkan dalam bentuk diagram gitu teman-teman. Jadi secara statistik kita bisa tahu nih pola-polanya gimana dan nanti bisa kita buktikan dengan melihat bagaimana kondisi existingnya di sana gitu melalui ArcGIS. Nah, selain masalah visualisasi ya teman-teman, average nearest neighbor ini bisa juga digunakan untuk
mengidentifikasi faktor penyebab, pasti ya teman-teman, setiap pola itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, teman-teman. Jadi, mungkin faktornya beragam, nanti kita bakal bahas. Oke, di sini ada tipe-tipenya, di mana yang tadi, seperti yang saya sampaikan, yang pertama itu ada pola mengelompok atau cluster, pola acak atau random, kemudian yang ketiga yaitu pola menyebar atau disperse. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan ArcGIS, dari ArcGIS sendiri itu kita bisa melihat polanya berdasarkan dari hasil Z-score-nya nih, teman-teman. Apabila nanti setelah kita melakukan perhitungan, hasil Z-score kita berada pada range minus 2,58, ya bisa kurang dari minus 2,58, sampai dengan minus 1,65, itu maka pola distribusinya termasuk kategori mengelompok, atau yang biasa kita kenal dengan cluster ya teman-teman, seperti ini. Kemudian apabila Z-score kita berada pada range minus 1,65 sampai dengan 1,65, maka pola distribusinya akan termasuk random. Ini yang di tengah teman-teman, atau bisa di sini, bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir yaitu apabila Z-score-nya memiliki nilai lebih dari 1,65 sampai dengan 2,58 atau lebih, maka pola persebarannya termasuk kategori disperse yang ini, yaitu pola menyebar seragam. Nah, teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi di slide sebelumnya, ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran. Nah, pada studi kasus yang kita pelajari hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran khususnya di pola permukiman. Yang pertama itu ada fisik wilayah, ketersediaan air, kegiatan perekonomian, status sosial, peraturan dan kebijakan, serta ketersediaan lahan. Pada studi kasus lain, mungkin menggunakan analisis yang sama, faktor ini bisa menjadi berbeda-beda tergantung topik yang kita analisis nih teman-teman. Misalnya dari pola persebaran pendidikan, misalnya itu pasti faktor-faktornya berbeda-beda. Jadi mungkin yang kita bahas atau yang saya sampaikan hari ini hanya khusus pada pola permukiman saja. Nah, next. Nah, ini nih teman-teman, dari gambar-gambar tadi yang aku sampaikan, setiap pola itu pasti punya dampak positif atau dampak negatifnya, teman-teman. Bukan berarti yang cluster itu yang paling bagus atau yang tersebar itu yang paling tidak tertata gitu ya, teman-teman. Jadi karena tadi dia dipengaruhi oleh faktor-faktornya, jadi masing-masing pola-pola ini pastinya punya dampak positif dan negatif nih, teman-teman. Mungkin aku bisa sedikit jelaskan ya. Jadi dari pola mengelompok ini atau yang disebut cluster, biasanya dampak positifnya itu yang pertama itu efisiensi infrastruktur kayak yang disampaikan teman-teman tadi, bisa mungkin transportasi mudah diakses, terus kemudian adanya mudahnya aksesibilitas layanan nih teman-teman, baik dari layanan mungkin pemerintahan atau dari layanan publik seperti itu ya teman-teman. Terus yang kemudian dari pola mengelompok atau klaster sendiri itu adanya peningkatan interaksi sosial ya teman-teman, karena kita berada dekat dengan tetangga kita gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa pola mengelompok sendiri punya dampak negatif, di mana dampak negatifnya itu yang pertama jika terlalu menumpuk ya teman-teman, pasti adanya tekanan terhadap sumber daya. Terus kemudian dapat terjadi pencemaran dan bisa memicu terjadinya bencana seperti banjir mungkin. Oke, kemudian kita lanjut ke pola yang acak atau random nih teman-teman. Mungkin tadi nggak sempat disampaikan di gambar, tapi pola acak itu ya seperti yang pada contoh di bawah ini, polanya itu nggak klaster, tapi juga nggak menyebar gitu. Jadi dia tergolongnya acak. Nah, dampak positif dari pola acak ini, yang pertama dia memiliki dampak positif yaitu efisiensi pemanfaatan lahan, dan yang kedua yaitu pelestarian lingkungan alami karena dia tidak menumpuk, tidak secara langsung dibangun secara besar-besaran gitu ya. Kemudian adapun dampak negatifnya yang pertama itu ketidakefisienan infrastruktur seperti dari jalannya mungkin tidak tersebar atau
beberapa ada yang belum mendapatkan akses jalan, kemudian kesulitan air bersih memungkinkan gitu ya, kemudian dari sanitasi, kemudian memicu juga kurangnya layanan publik. Mungkin eh, semisalnya layanan publik ini ditaruh di ujung gitu, masyarakat yang berada di ujung lainnya akan kesulitan begitu untuk mengakses itu. Dan dapat juga memicu permasalahan tata ruang lainnya seperti munculnya ruang kumuh atau tidak terdapatnya ruang publik dan terjadinya kendala dalam pengelolaan sampah. Nah, yang terakhir nih yang pola menyebar seperti yang gambar B tadi punya dampak positif yaitu efisiensi pemanfaatan lahan di mana lahan ini tidak mepet-mepet ya teman-teman antar tetangga. Jadi dia tersebar, kemudian dia fleksibel terhadap kondisi topografinya. Jadi dia bisa menyesuaikan bagaimana apakah lahan tersebut cocok digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga pasti terdapat keberagaman budaya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama yaitu ketidakefisienan infrastruktur ya teman-teman, karena jarak antar tempat itu mungkin tergolong jauh ya, kemudian bisa memicu terbatasnya layanan publik. Oke, kemudian kita masuk, harapannya teman-teman udah paham nih ya dari dampak-dampak yang udah disampaikan tadi terkait eh, pola klaster, baik pola random maupun pola acak ya teman-teman. Mungkin bisa diberi reaksi nih ya Mas Bintang, dibantu. Udah kira-kira sampai di bagian pola-pola serta dampaknya tadi itu teman-teman udah paham belum sih? Ya nih, ya kita mungkin cek ombak sebentar kali ya. Kayak gimana nih teman-teman, sejauh ini ada nggak sih yang mungkin masih belum paham atau mungkin dari teman-teman udah mulai paham nih tentang nearest neighbor yang bakal kita praktekin nanti. Udah lumayan nih Iya. Kak, udah beberapa ada yang reaction. Boleh teman-teman Iya. reaction dan jangan lupa on cam juga ya biar nanti lebih seru aja buat prakteknya gitu. Biar rame. Gimana nih, teman-teman? Bisa kasih reaction dulu mungkin nih sebelum kita lanjut. Kira-kira udah mulai ada gambaran belum soal apa sih nearest neighbor analysis ini dan gimana sih penggunaannya gitu. Boleh teman-teman ayo yang mau reaction nih, boleh banget. Takutnya malah ngantuk nih Mas Bintang diceritain. Jadi kita Takutnya harus cek ombak dulu ya Mas. Udah pada paham belum ya rekan-rekan kita ini? iya, betul. Kayak mungkin bisa lanjut nih Kak. Tadi udah ada beberapa yang reaction juga. Oke, jadi kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas yaitu keunggulan dari average nearest neighbor analysis dibandingkan analisis-analisis serupa di mana di sini ada replica key function sama GTIS or G statistic. Nah, dari average nearest neighbor ini memiliki keunggulan yang pertama yaitu dia bersifat sederhana dan mudah diinterpretasikan. Akan tetapi di balik keunggulan itu dia juga punya kelemahan di mana dia hanya mendeteksi 3 pola yaitu mengelompok, acak, dan tersebar merata. Nah, kemudian nearest neighbor sendiri juga memiliki kekurangan lainnya seperti tidak memperhitungkan interaksi, tidak memperhitungkan luas area service apabila kita membahas tentang topik sarana prasarana infrastruktur ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman tertarik nih menggunakan analisis average nearest neighbor ini akan lebih baik dan lebih detail apabila dikombinasikan dengan analisis yang lain seperti mungkin analisis buffer atau analisis service area gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita next. Jadi di sini ada contoh atau studi kasus dari studi kasus yang menggunakan average nearest neighbor sendiri. Cuman ini secara lebih advance-nya ya teman-teman. Jadi di sini ada studi kasus yaitu analisis pola persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, di mana di sini datanya yaitu meliputi SD, SMP, dan SMA. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini pola persebaran dari pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah sendiri itu masuk ke dalam tipe klaster ya teman-teman. Karena memiliki Z-score sebesar minus 29,46. Nah, kemudian teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat pada titik merah, ini merupakan mean center atau rata-rata
atau titik tengah dari persebaran-persebaran fasilitas pendidikan ini. Kemudian untuk yang lingkaran ini itu merupakan standar distance atau jarak rata-rata fasilitas ke titik min center, di mana di Lampung Tengah ini jarak rata-ratanya yaitu sebesar 32 kilometer. Dan yang terakhir nih teman-teman, di sini ada standar deviational ellipse, di mana kita di sini digunakan untuk mengukur tren atau kecenderungan pola persebaran nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa melihat nih pola persebarannya ke arah timur atau ke arah barat, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini ada contoh lainnya dari jurnal-jurnal yang menggunakan analisis average nearest neighbor, di mana yang pertama itu ada analisis pola permukiman menggunakan pendekatan nearest neighbor untuk kajian manfaat objek wisata di Kecamatan Prambanan, di mana dari jurnal ini didapatkan hasil bahwa setiap desa ini memiliki tipe-tipe pola persebaran yang berbeda, teman-teman. Karena pola-pola ini bisa dilakukan secara keseluruhan satu kecamatan atau jika ingin lebih detail bisa dilakukan per desa. Nah, dari jurnal ini eh, peneliti menyampaikan bahwa terdapat dua jenis pola permukiman di Kecamatan Prambanan ini, teman-teman. Ada permukiman yang bersifat berpola mengelompok dan berpola menyebar. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya objek-objek wisata nih di sekitar permukimannya. Nah, di sini peneliti juga mention kalau teman-teman ingin baca lebih lanjut bahwa di sana itu terdapat pengaruh dari masing-masing polanya. Jadi pada pola desa yang memiliki pola menyebar itu mendapatkan manfaat berupa peningkatan pendapatan dan pengetahuan. Sedangkan pada desa yang bersifat mengelompok itu terdapat peningkatan pendapatan, pengetahuan serta infrastruktur. Nah, yang di sini aku baca, yang aku sorot, itu dia ada peningkatan infrastrukturnya, teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu nilai positifnya pola mengelompok di Kecamatan Prambanan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah analisis persebaran sekolah menengah atas atau SMA di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Nah, ini sama teman-teman menggunakan metode average nearest neighbor analysis atau yang biasa disingkat dengan NNA. Jadi, dari jurnal ini menjelaskan bahwa hasil pola persebaran sekolah di Kecamatan Koja itu memiliki pola menyebar atau disperse dan persebaran sekolahnya sudah merata, akan tetapi tetap diperlukan rencana atau penambahan fasilitas sekolah di sekitar kawasan tersebut. Dan yang terakhir ini adalah analisis pola persebaran masjid, teman-teman, di mana di sini peneliti menyampaikan bahwa pola persebaran masjid dari hasil analisisnya yaitu adalah menyebar dan sudah cukup gitu, teman-teman, untuk menampung masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Mungkin kita udah ada di ujung penyampaian materi nih, Mas Bintang. Mungkin sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, aku kembaliin ke Mas Bintang dulu nih buat mungkin untuk cek ombak lagi ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang paham. Mungkin silahkan Mas Bintang. Oke, keren banget tadi ya penyampaian materinya ya dari terkait average nearest neighbor analysis ini. Nah, mungkin kita boleh nih satu aja pertanyaan dari teman-teman nih sebelum kita langsung ada praktek yang mungkin ada dari teman-teman yang pengen tanya soal materi yang baru aja disampaikan. Jadi mungkin pertanyaan terkait hal-hal teoritis yang baru aja disampaikan sama Kak Jasmine. Mungkin kita buka satu dulu ya sebelum nanti kita bakal praktek dan bakal ada sesi Q&A lagi. Silakan teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Mungkin belum ada ya, tapi berarti untuk average nearest neighbor analysis ini benar-benar sangat-sangat multifungsional ya sebenarnya Kak Jasmine ya, bisa buat apa aja ya. Bahkan Iya, tadi benar banget. ada kriminalitas gitu. Mungkin buat pola persebaran maling gitu ya atau gimana gitu kan. Keren ini kan benar-benar apa kalau kita advance lebih lanjut itu cukup seru gitu. Jadi dari tiap-tiap pola pasti kan udah banyak juga ya dari beberapa referensi yang make. Jadi dari teman-teman mungkin bisa nih
melanjutkan hasil dari nih nearest neighbor analysis ini dengan mungkin arahan pengembangan gitu-gitu ya, berdasarkan dari tipologi-tipologi persebarannya dari hasil NNN analis ini gitu. Iya, Oh, benar banget nih Mas Bintang. Mungkin aku ini sebentar. Jadi terkait yang Mas Bintang bilang tadi terkait persebaran kriminalitas gitu ya Mas. Jadi itu berdasarkan pengalaman dari teman-temanku. Jadi mereka ada yang mengambil pola kriminalitas ini menggunakan analisis average nearest neighbor ini. Tapi mungkin lebih dikombinasikan dengan analisis yang lain ya Mas. Karena kita mungkin nggak cukup nih buat kalau tahu kayak misalnya oh pola malingnya klaster gitu atau pola malingnya tersebar gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik nih buat menggunakan analisis ini buat penelitian atau misalnya skripsi mungkin bisa dicari-cari lagi analisis apa ya yang kira-kira bakal mendukung data-data sehingga lebih valid gitu ya Mas Bintang apa informasi-informasinya seperti itu. Oke, itu mungkin ya jawabannya. Dan mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari Kak Isnam Junais ya sebelum kita lanjut. Halo Kak, mau tanya nih apa sih perbedaan antara analisis NANI ini dengan analisis interpolasi seperti IGW, keringing, dan lain-lain? Gimana dari Kak Jasmine? Mungkin Mungkin satu aku dulu. mungkin bisa dikumpulkan dulu ya Mas Oh pertanyaannya. iya, Jadi kita oke. pelatihan terlebih dahulu, nanti sekalian kita diskusi nih, sekalian sharing-sharing gitu ya terkait analisis ini lebih lanjut. Oke, siap. Nah, mungkin bisa nih dari teman-teman sebelum kita lanjut, udah dipastiin dulu ya buat download beberapa file pelatihannya, karena setelah ini habis ini banget kita bakal lanjut ke praktek ya. Jadi mungkin bisa dibuka teman-teman, silakan buat argisnya dan untuk bahan-bahan pelatihannya. Kira-kira dari bahan-bahan pelatihannya ini ada apa aja sih Kak Jasmine? Oke, dari bahan-bahan pelatihannya itu, di situ ada yang pertama itu pola permukiman ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Kemudian kita nanti bakal nyoba juga sedikit tentang pola persebaran pendidikan sama pola persebaran peribadatan gitu, Mas Bintang. Oke, mungkin dari teman-teman udah. Oh, ini ada yang tanya juga. Ini MPK-nya pakai ACMap ya, Kak? Iya, pakai ACMap kan map package-nya kan buat filenya kan dari Kak Jasmine. Iya, mungkin ya jadi karena memang dari Kak Jasmine ini nanti bakal pakai ArcGIS, jadi pertanyaan dari Mas Rahmat Gunawan ini soal MPK-nya itu pakai ACMap ya. Oke. Mungkin bisa langsung aja Kak Jasmine kita mulai nih prakteknya nih. Karena mungkin dari teman-teman juga udah mulai siap-siap kan untuk mendownload, sudah download, sudah mulai buka ArcGIS mungkin bisa kita mulai buat prakteknya. Oke, boleh banget nih teman-teman. Mungkin aku izin share screen lagi nih Mas Bintang. Silakan. Nah, udah terlihat belum ya Mas? Atau ada ketutupan gitu misalnya? Aman-aman. Aman ya Nah, Mas? mungkin ya. Nah, oh ya dari teman-teman juga boleh banget nanti kalau misalnya ada ketinggalan atau apa bisa langsung aja chat dan atau mungkin mau on mic langsung nggak apa-apa. Biar nanti dari Kak Jasmine bisa langsung siap ngebantu. Oke, jadi gimana nih teman-teman udah pada siap? ArcGIS-nya udah pada dibuka? Mungkin bisa reaction kali ya Mas Bintang buat teman-teman ini udah pada buka atau belum nih ArcGIS-nya? Karena kita Ya, bakal segera memulai nih dari tutorialnya. silakan bisa reaction teman-teman. Atau mungkin ketik satu deh kalau udah ini kalau udah siap gitu. Bisa di Tik chat satu biar untuk ngeramein setuju chat nanti. aja. Iya. Oh ya, bisa reaction teman-teman. Oke, oke. Uh, Us. Gercep ya Mas Bintang, ini partisipan kali Gercep. ini. Ya disangka ya, diam-diam ternyata udah gercep semua nih. Udah langsung dibuka, udah argisnya nih kayak udah siap. Atau udah malah running nih kayaknya. Ada yang mulai running kayaknya. Waduh, kalau Tuh. menurut aku kayaknya udah pada colong start nih Mas, karena saking excitednya gitu. Iya, udah ada yang dapat outputnya nih jangan-jangan. Iya, jangan-jangan ada yang ini ya, sudah selesai running dan oke, ini bisa nih, tinggal nunggu apa sih
mungkin analisis-analisis selanjutnya, cuman pengen lihat aja gitu ya Mas ya. Ya, bener banget. Oh Oke, nih, karena apakah link materinya bisa di-share di sini? Oh ya, mungkin ini minta bantuan juga dari teman-teman panitia mungkin ya, buat nge-share link juga materi di chat Zoom. Mungkin ada dari teman-teman yang ketinggalan atau mungkin baru masuk grup atau gimana gitu. Bisa di-share juga mungkin di chat Zoom buat link materinya. Link apa namanya? Link bahan-bahannya. Mungkin ada yang ketinggalan dari rekan-rekan peserta. Oke, udah ya. Oke, mungkin aman sih. Nih Kak Jasmine, kita bisa langsung mulai. Dari teman-teman juga udah cukup excited, sangat excited sekali. Bahkan bisa kita start aja. So, oke, kasih Mas Bintang atas kesempatannya. Eh, Mungkin aku sedikit reminder ya Mas Bintang. Jadi pada tutorial kita pada pagi hari ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui pola-pola permukiman ya Mas Bintang. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa, kita bisa coba explore ke pola-pola dari yang lain nih. Mungkin dari pola pendidikan atau dari persebaran peribadatan, seperti itu ya Mas Bintang. Jadi mungkin aku langsung mulai aja buat teman-teman nanti yang kalau misalnya ada yang ketinggalan atau yang merasa kesulitan mungkin bisa raise hand atau di kolom chat supaya kita bisa bantu nih sharing-sharing kira-kira gimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke, yang pertama karena kita hari ini membahas tentang pola permukiman ya teman-teman, jadi aku mungkin startnya dari pola persil. Namun di sini untuk mencegah terjadinya nge-lag ya Mas atau teman-teman, jadi aku langsung pada fitur poin aja. Tapi jangan khawatir, aku bakal nunjukin caranya gimana cara mengubah data persil ke fitur poin gitu teman-teman. Jadi yang pertama yaitu kita klik Arch Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools. Sini teman-teman mungkin bisa sambil diikutin ya. Jadi yang pertama kita buka Data Management Tools, lalu ada pada bagian Feature. Nah, seperti ini tampilannya Data Management Tools. Nah, ini bisa kita klik nih, tanda tambah di samping tulisan Features. Nanti kita bisa klik Features to Point, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan nanti ada dua, yaitu input feature dan nanti ada hasilnya gitu teman-teman. Nah, dari data persil yang tadi sudah kita siapkan ya teman-teman, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam bagian input. Mungkin seperti ini ya teman-teman, nanti langsung diklik OK, ditunggu hingga selesai. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih teman-teman. Jadi, kalau kita memakai feature to point, jadi setiap bangunan atau persil itu nanti menjadi satu titik gitu teman-teman. Mungkin bisa kita coba. Nah, seperti itu teman-teman jika dilihat lebih detail. Jadi setiap titik ini mewakilkan satu bangunan teman-teman. Gimana nih? Kira-kira sampai sini masih aman nggak ya teman-teman? Mungkin boleh ketik satu lagi atau bisa kita lanjut. ya silakan teman-teman. Mungkin ada yang tadi masih agak loading gitu-gitu atau gimana. Bisa langsung sambil di chat mungkin kalau ada kendala apa. Biar nanti langsung dibantu nih sama Kak Jasmine. Iya, dilihat-lihat nih udah. Oh, nih ada pertanyaan dari Agus, data persilnya. Jadi kalau dari studi kasus kita hari ini, aku coba mendownload data persilnya ini dari OpenStreetMap, teman-teman. Jadi mungkin nanti jika kalian menggunakannya pada studio atau pada penelitian yang lain, itu bisa dicari-cari aja sumber-sumber persil yang bisa di-download. Salah satunya itu OpenStreetMap, atau mungkin nanti kalau misalnya kalian ingin lebih presisi lagi, itu bisa didigitasi secara mandiri gitu, teman-teman, dari persil-persilnya ini. Oke, jadi mungkin menyesuaikan ya, tergantung juga kebutuhan dari teman-teman gitu. Mungkin kalau teman-teman untuk kebutuhan penelitian atau apa, mungkin bisa juga merasa sendiri. Kalau teman-teman ngerasa mungkin dari street map ini kurang akurat gitu, mungkin per sendiri juga boleh ya Kak. Berarti Iya, boleh. Dan ya, jadi setauku banyak sih website-website atau
mungkin Earth Engine gitu ya, yang bisa mendukung untuk mendownload data Persil ini. Seperti itu, teman-teman. Oke nih, kalau dilihat-lihat udah pada ketik satu nih ya, Mas Bintang. Mungkin kita lanjutin aja. Ya, Jadi, silakan. setelah kita mengkonvert data shapefile menjadi poin, kita selanjutnya bisa mengklik Arch Toolbox. Lalu kita bisa scroll ke bawah sampai kita ketemu ini nih, teman-teman. Spatial Spatial Analysis Tools. Nah, nanti jika kita sudah klik, nanti ini muncul nih teman-teman beberapa pilihan seperti analyzing pattern. Nah, yang kita pakai pada pertemuan pagi hari ini yaitu pada bagian analyzing patterns yang bagian average nearest neighbor. Ini bisa kita klik 2 kali. Lalu untuk input fiturnya itu harus menggunakan fitur yang sudah berbentuk poin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mengkonvert datanya yang Persil tadi atau teman-teman punya data yang lain itu mungkin harus dalam bentuk poin ya teman-teman. Jadi ini kita langsung saja kita masukkan yang tadi, itu yang poin bangunan. Nah ini generate report ini teman-teman merupakan step yang cukup penting atau bisa dibilang sangat penting karena dari generate report ini kita bisa tahu hasilnya karena nanti langsung keluar dalam bentuk HTML teman-teman. Jadi ini jangan lupa untuk di checklist dan jangan sampai kelewat. Oke, setelah kita klik generate report, bisa langsung kita klik OK. Nah, ini bisa ditunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, mungkin kalau dari teman-teman nih sejauh ini ada yang ketinggalan nggak? Mungkin atau ada yang terkendala gitu. Ini aku nggak terpaku ke data bahan praktik kita hari ini ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya data sendiri atau mungkin teman-teman penasaran sama wilayahnya teman-teman, bisa banget nih buat langsung dicoba. Oke, boleh diulang bagian Arch Toolbox di bagian spasial. Boleh, jadi untuk pada bagian Arch Toolbox-nya, kita klik, lalu kita pilih ini teman-teman, Spatial Statistic Tools. Seperti ini nanti. Ini ketutupan. Nah, seperti ini. Spatial Statistic Tools, lalu kita pilih yang paling atas nih teman-teman, yang Analyzing Pattern. Ini kita bisa klik di tanda tambah di sampingnya. Kemudian kita pilih Average Nearest Neighbor, kita klik 2 kali. Terus di sini kita input fitur yang tadi sudah dalam berbentuk poin, seperti itu. Mungkin karena ini udah yang kedua, ini aku contohin aja. Jadi di bagian input fiturnya ini harus berbentuk poin, dan jangan lupa diklik atau di checklist ini pada bagian generate report. Dan nanti diklik OK, lalu ditunggu sampai selesai hasilnya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman nih, apa masih ada yang ketinggalan atau udah selesai semua? Mungkin boleh ketik 1, kayak tadi ya teman-teman. Sama-sama Kak Jati Jatnika. Oke, pada gercep nih ya Mas Bintang ya, udah langsung pada ketik 1 gitu. Senang nih kalau lihat antusias teman-teman seperti ini ya. Jadi apabila nanti hasilnya sudah selesai, seperti yang tadi kita loadingnya selesai, kita bisa klik geoprocessing teman-teman. Mungkin ini ada sedikit lag.
Mungkin bisa ditunggu aja. Nah, ini pada bagian geoprocessing ini ada tulisan result, teman-teman ini bisa diklik. Pada bagian geoprocessing, result, ini bisa kita klik, lalu pilih yang current session. Nah, di sini kan ada tulisannya ini teman-teman, average nearest neighbor. Nah, ini ada tulisan report file. Nah, ini nanti akan kita klik 2 kali. Mungkin teman-teman sampai di sini ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang belum sampai nih, masih ada kendala. Boleh di chat atau boleh on mic langsung buat ngasih tahu nih kendala-kendalanya. Mungkin so far masih aman nih Kak Jasmine. Kopar masih Jadi aman ya. teman-teman ya Jadi keren-keren dari, juga nih teman-teman. iya, berarti benar ya Mas Bintang, kayaknya saking excitednya udah langsung nyoba-nyoba analisis nih, udah penasaran. Iya. Oh Jadi ini ada satu nih teman-teman, dari kenapa? Kariska nih Kak Jasmine. Ada kendala. Kenapa hasil spasial analisis di ArcMap saya muncul tanda seru? Sebenarnya itu bisa terjadi karena berbagai faktor ya. Siapa tadi? Kak Rizka ya. Jadi bisa jadi karena mungkin ada bentrok antara data ininya, data koordinatnya. Cuman tidak masalah. Di sini kita bisa klik tetap melihat hasilnya, di mana ini kita klik 2 kali. Nah, nanti langsung akan ter langsung terkirim melalui HTML. Dan di sini mungkin aku izin switch share screen-nya untuk ngeliatin hasilnya. Gimana Mas Bintang, apakah sudah terlihat? Aman, aman. Aman. Nah, jadi teman-teman, apabila tadi kita sudah mengklik pada bagian geoprocessing, kemudian kita result, dan kita klik current session-nya yang bagian report, diklik 2 kali, nah jadi ini langsung terkirim ya teman-teman dalam bentuk HTML, jadi ini langsung terbuka di search engine yang teman-teman gunakan sekarang, bisa dari Google Chrome, atau misal dari platform lainnya. Nah, jadi di sini bakal keluar summary di mana di sini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, dari hasil analisis kita tadi, kita mendapatkan hasil Z-score yaitu sebesar minus 68,27, di mana apabila dilihat di sini, eh, Z-score kita ini menunjukkan bahwa tipe kita ini masuk ke pola cluster, teman-teman. Kemudian ada p-value-nya sebesar 0, expected mean distance-nya sebesar 20,65 meter. Jadi, ini ya teman-teman, nanti hasilnya seperti ini, akan langsung bisa dibuka melalui HTML, dan ini nanti bisa di-save, dan di-save-nya dalam bentuk HTML juga. Atau mungkin bisa di-screenshot buat lebih gampangnya. Mungkin sampai situ teman-teman, apakah masih bisa mengikuti atau ada yang ketinggalan? Ya mungkin bisa ketik satu lagi nih teman-teman kalau misal aman gitu ya. Oke, wah ternyata aman semua. Ini udah keluar outputnya semua kayak Kak Jasmine. Keren juga. Oh ya, ini mungkin gimana nih dari Mas Bintang? Kira-kira masih ada nggak nih waktu kita buat nyoba-nyoba nih di bagian analisis lainnya nih selain pada pola permukiman gitu, mungkin dari pendidikan atau dari peribadatan gitu Mas Bintang. Kira-kira masih sempat nggak nih kalau kita coba-coba ke yang lain gitu? Ya, tapi sekarang ini udah ini tapi sesi kita buat Q&A dulu Kak Jasmine. Ya, Oke, jadi boleh. ini udah masuk sesi Q&A ini. Jadi silakan dari teman-teman yang berdasarkan praktek tadi gitu kan. Praktek tadi apa namanya? Yang tadi udah dijelasin sama Kak Jasmine.
Kalau dari teman-teman ada pertanyaan seputar dari nearest neighbor analyst ini, bisa banget ditanyain ke kita dan ke Kak Jasmine. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk mengisi presensi yang udah kita cantumin di chat Zoom. Dan nanti banget di akhir acara teman-teman bisa banget untuk mengisi Google Form-nya. Dan mungkin nanti dari peserta ini, dari rekan-rekan peserta, boleh banget kalau misal nggak pengen tanya tapi pengen sharing-sharing juga kayak, oh sama nih, aku dulu mungkin skripsiannya pakai Nearest Neighbor Analysis, tapi yang udah advance atau yang gimana-gimana ini boleh banget. Dan berarti kalau mungkin bisa aku sedikit simpulin ya, mungkin untuk yang kali ini tuh kita memang baru benar-benar first step banget ya, first step untuk menentukan gimana sih pola sebaran dari eh, fasilitas-fasilitas umum ini atau mungkin permukiman atau mungkin dari kasus kriminalitas gitu-gitu. Dan nanti untuk tingkat advance lebih lanjutnya itu dari teman-teman bisa banget ngembangin sendiri. Mungkin teman-teman setelah dapet pola-pola permukiman dari NNA ini, pengen teman-teman kembangin lagi nih buat melihat, oh bener nggak sih kalau sifat-sifat dari tiap-tiap pola itu beneran seperti apa yang dikatakan teori, teman-teman bisa langsung bandingin dengan kondisi existing atau kondisi lapangannya gitu, untuk ya lebih di advance lagi gitu, atau mungkin mau dilanjutkan ke beberapa eh, uji-uji lain atau analisa yang lebih advance yang udah dijelasin tadi juga bisa banget berarti ya Kak Jasmine. Cuman yang sekarang ini kita benar-benar kayak first step-nya doang buat ngetahuin apa sih pola distribusinya gitu. Ya, benar banget Mas Bintang. Mungkin kalau kita lihat dari kolom chat ini ada dari Kak Heri atau Pak Heri Setiawan mungkin ya, menjawab terkait permasalahan tanda seru tadi nih Mas Bintang. Jadi seperti yang disampaikan tadi, eh, tanda seru itu bisa terjadi karena mungkin ada ketidaksesuaian datum gitu teman-teman. Dan ini ada saran nih dari Pak Heri Setiawan. Jadi kalau tidak mau ada tanda serunya, poin ini bisa dikonvert ke UTM 48F teman-teman dan hasilnya tetap sama seperti itu. Oke, itu tadi ya dari Pak Hari Setiawan. Sebenarnya terima kasih juga nih Pak udah sharing-sharing juga ya tentang permasalahan tadi. Oh mungkin dari pertanyaan yang di awal tadi nih mungkin Kak Jasmine kan juga ada tadi yang terkait apa perbedaan dengan interpolasi lainnya gitu. Mungkin juga udah dijawab sama Kak Rio ya tentang masalah perbedaan dari NNI atau NNA ini dengan interpolasi lainnya seperti ringing dan lain-lain. Tuh. Kalau Iya, eh, dari Kak Rio sendiri udah jelasin nih kalau sebenarnya analis interpolasi itu prediksi nilai suatu titik dari data-data titik yang lain. Nah, sedangkan NNA yang sedang kita praktekkan ini itu lebih ke identifikasi pola titik apakah tersebar, terklasar, atau random gitu. Oh, jadi mungkin kalau NNA ini tuh nanti hasilnya itu bisa lebih ada tipologinya gitu ya mungkin ya ada Kak Jasmine. iya benar. Mungkin aku sedikit nambahin nih, Mas Bintang dari jawabannya Mas Rio. Ini aku setuju, di mana kalau average nearest neighbor itu lebih ke identifikasi pola titiknya, sedangkan misalnya kalau kringing atau metode yang lain itu biasanya lebih kompleks dari segi waktu komputasinya lebih lama, dan kalau dari IDW itu ada pembobotan di tiap jaraknya dan bukan berdasarkan kedekatan nilai seperti nearest neighbor. Seperti itu ya Mas Bintang. Oke, itu tadi ya terkait pertanyaan tadi yang di awal banget nih sebelum kita praktik. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih dari Brilian Tri Valentino. Kak, izin bertanya, waktu kita masuk di tools ANN, yang itu kan ada dua pilihan distance method. Nah, itu ada Euclidean distance dan Manhattan distance. Kira-kira perbedaannya apa? Ini mungkin kita tampung dulu ya, Kak. Iya, Untuk boleh karena banget langsung ada Mas dua nih, Bintang. ya. Dan dari Kak Jatnika, itu ada pertanyaan juga terkait kalau untuk analis ANN ini keunggulan dengan penggunaan analisis ini apa ya, khususnya output untuk di spasial. Oke, mungkin bisa ditambung dulu ya dari Kak Jasmine, bisa nanti dijawab. Ya, boleh. Makasih Mas Bintang. Atau mungkin dari teman-teman ada atau Iya, partisipan ada yang bisa bantu sharing-sharing sambil kita nanti diskusi terkait
pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua. Ya, karena kan tadi balik lagi ya, kita di sini kan Aplas adalah Aptanata, learning, terus juga exploration dan sharing. Jadi nanti kita mengeksplorasi bersama, terus juga belajar bersama, dan juga semua itu melalui sharing-sharing. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah lebih experience atau lebih expert di bidang ANN ini, atau mungkin udah mengeksplor berbagai interpolasi lainnya gitu, mungkin boleh banget bisa juga menambahkan dari jawaban-jawaban kita gitu. Iya, benar banget. Mungkin aku sedikit menjawab ini ya, Mas, terkait jarak Euclidean itu ya, Mas, sama Ya, Manhattan. Jadi, secara perbandingan, jarak Euclidean ini lebih kompleks karena dia melibatkan operasi kuadrat dan akar kuadrat, sedangkan pada jarak Manhattan ini hanya melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan, di mana akurasinya jarak Euclidean ini memberikan jarak terpendek sebenarnya di antara dua titik, sedangkan jarak Manhattan ini memberikan jarak yang lebih sesuai untuk pergerakan dalam grid. Nah, dalam dimensinya, dalam data berdimensi tinggi, jarak Manhattan ini lebih stabil seperti itu ya teman-teman, dan dapat lebih efisien secara komputasi dibandingkan Euclidean seperti itu. Mungkin itu jawaban yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada nih yang, oh mungkin seperti ini Kak, lebih detail atau bisa ditambahkan, karena ini kan kita sifatnya sharing-sharing ya teman-teman. Jadi boleh banget nih kalau misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman semuanya. ya ini boleh banget juga. Kalau mungkin juga teman-teman sambil apa nunggu ada yang tanya lagi, boleh banget teman-teman untuk apa namanya eh, sharing-sharing juga boleh. Mungkin ada yang udah pernah nerapin gitu-gitu, bisa banget sharing-sharing ke kita. Atau mungkin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab tadi, dari teman-teman ada yang lebih ini lebih apa namanya lebih advance atau lebih paham gitu, udah pernah pakai ini buat apa aja sih, itu juga boleh. Silakan teman-teman nih, ada pertanyaan lagi atau enggak? Oh, dari Mas Rio nih. Mau sharing-sharing mungkin ya dari Mas Rio ya, atau mau tanya atau sharing-sharing nih dari Mas Rio kira-kira. Oke, mungkin terima kasih ya dari penjelasannya ya Kak Jasmine sama Kak Bintang. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan namaku Rio dari PBK ITS ya. Jadi di sini karena kita sebenarnya sama-sama sharing, mungkin sebenarnya untuk analisisnya ini itu aku mungkin eh, lebih ke ini ya, lebih ke sharing aja karena untuk ANN ini kan kalau sepemahaman saya itu kan ini kan kita lebih ke mengetahui pola permukiman ya. Jadi permukimannya itu dia itu apakah terklaster ataukah dia itu tersebar atau dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena menurutku juga analisisnya menarik. Nah, sebenarnya ini aku izin share screen boleh ya juga ya. Boleh, Oke. boleh banget Mas, boleh banget. Oke, nah ini kan sebenarnya karena aku juga tertarik dengan topiknya gitu kan. Jadi aku coba sharing, aku coba cari-cari juga gitu loh dari kira-kira untuk hasil dari pola permukiman ini itu bisa dibuat apa gitu kan. Nah kalau dari yang tak coba cari itu ternyata hasil dari misal identifikasi pola permukiman. Nah itu misalkan dispersed settlement ini ternyata dia itu nanti bisa kaitannya dengan net zero transition. Nah, kalau sebatas yang aku baca ya, bahwasanya dia itu di Ireland itu ketika ada pola permukiman yang dia terdisperse, ternyata dia itu lebih sulit untuk melakukan kalau di emisi GRK kan ada ini ya, transisi menuju ke energi bersih. Nah, kalau dia di pola permukiman yang dia lebih tersebar, itu ternyata dia lebih sulit gitu untuk transisinya itu. Sedangkan kalau di pola permukiman yang terklaster, dia itu lebih mudah karena secara efisiensi energi kan dia lebih mudah dijangkau gitu kan. Kalau terklaster kan otomatis ya permukimannya jadi satu di satu titik gitu kan. Jadi dia lebih mudah untuk melakukan melakukan ininya, melakukan transisinya tadi. Dia juga kalau dari yang lain itu ternyata juga ada berbagai macam apa ya istilahnya eksplorasinya gitu kan.
Jadi gimana energi efisiensi dari decarbonization menggunakan cluster housing gitu kan, dan juga penelitian yang lain. Jadi mungkin kalau untuk dari analisis yang disampaikan hari ini menurutku ini istilahnya pembuka gitu kan, karena setelah setelah mengetahui pola permukimannya itu kita bisa eksplorasi gitu kan. Kira-kira dengan pola permukiman klaster, nah misalkan dikaitkan dengan tingkat kriminalitas gitu kan. Jadi kalau yang polanya klaster ternyata kriminalitasnya dia lebih tinggi misalkan, atau ternyata dia urban heat island-nya itu lebih tinggi karena secara teori urban heat island itu kan dia akan muncul di bangunan-bangunan yang dia itu memang sifatnya kota atau terkumpul gitu kan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan itu atau mungkin iya, berbagai macam, eksplorasi lainnya gitu. Jadi kalau mungkin tadi Kak Jatika itu ya, mau apa, tanya keunggulannya dengan penggunaan analisis lainnya, mungkin, ini kalau menurut saya mungkin ini sharing aja gitu kan. Itu, di ANN ini dia itu lebih ke mengidentifikasi polanya tadi, pola klasternya. Nah, setelah itu baru kita dengan hasil dari polanya tadi bisa eksplorasi sehingga bahkan mungkin eksplorasinya menurut menurut saya tadi dari yang dijelaskan kan step-nya juga nggak sulit gitu kan. Maksudnya tinggal click and run gitu kan. Ya itu ternyata bisa juga dikembangkan sampai nanti jadi jurnal atau mungkin bahan penelitian. Mungkin itu sih Kak Bintang, jadi lebih ke sharing aja sih. Oke, keren banget tadi dari Mas Rio ya. Jadi berangkat dari mungkin ANN yang cukup sederhana ini, bahkan kita bisa sampai mengidentifikasi hal-hal yang spesifik itu gitu. Dan juga pasti bisa banget dari teman-teman nih yang mungkin pengen ide penelitian bisa bisa banget kita kaitkan sama isu-isu yang emang lagi isu-isu terkait spasial yang benar-benar lagi happen gitu kayak urban heat island, terus juga zero carbon net, apalagi juga housing pricing yang pastinya tiap tahun itu pasti selalu menjadi isu gitu karena housing pricing di berbagai wilayah gitu. Gimana dari Kak Jasmine mungkin ada tambahan atau ada lagi dari teman-teman yang mau sharing-sharing lagi kayak oh iya nih aku dulu juga pernah pakai ini di konteks yang berbeda gitu mungkin konteks pengolahan citra atau apa gitu karena cyber kan juga ada juga kan untuk pengolahan citra gitu secara metode advance-nya mungkin dari teman-teman yang mau sharing juga boleh banget atau masih mau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Kalau dari Kak Mungkin Jasmine aku mungkin ada tambahan? Oh ya, izin silakan. masuk nih ya Mas Bintang. Wah, aku setuju nih dengan pendapatnya dari Mas Rio tadi ya, di mana analisis average nearest neighbor ini sebagai pembuka gitu. Jadi sekalian mungkin untuk menjawab dari pertanyaannya Kak Isnam Junais, di mana untuk melihat faktor perubah atau pendorong itu menggunakan analisis apa. Nah, analisis average nearest neighbor ini bisa sebagai jalan pembukanya seperti itu, Kak Isnam. Jadi kita melihat dulu nih, misalnya dari polanya itu seperti yang disampaikan Mas Rio tadi, di mana apakah dari pola itu dia terdapat faktor-faktor tertentu seperti itu. Jadi jadi analisis average nearest neighbor ini bisa dijadikan sebagai jalan pembuka dan nanti bisa didukung dengan analisis-analisis lainnya. Mungkin seperti itu tambahan dari aku, Mas Bintang. Oke, itu tadi mungkin sedikit tambahan dari Kak Jasmine. Ini dari Bapak Heri Setiawan nih juga ada tambahan sedikit nih. Kalau dari hasil Euclidean maupun Manhattan itu hasilnya relatif sama untuk kesimpulan cluster from-nya. Mungkin hanya beda di angka detailnya. Mungkin cuman ada perbedaan metode aja ya gitu. Perbedaan metode dan pendekatan. Jadi hasilnya hampir sama. Oh bisa, oh udah ada komparasinya nih Kak. Mungkin dari panitia nih bisa bantu nih buat share screen hasil dari Pak Heri Setiawan dengan mengkomparasi antara Equilibrium dan Manhattan. Ih, keren juga nih dari Pak Heri Setiawan Purnawali udah sampai compare nih, compare hasil dari keduanya nih. Ya, atau mungkin dari Pak Heri nih mau on mic nih, mau cerita tentang hasil pembandingannya gitu. Kayak gimana sih gitu. Mungkin boleh Pak, silakan untuk on mic untuk cerita dikit-dikit ke kita mungkin juga biar teman-teman juga lebih paham gitu terkait yang baru jadi tanyain sebelum-sebelumnya sama Kak Brilian Trivalentino soal perbedaan antara Euclidean dan Manhattan. Silakan nih dari Pak Heri mau sharing-sharing nggak on mic nggak apa-apa Pak, silakan. Kita santai aja di sini kok.
Dan mungkin dari teman-teman yang pengen lihat bisa di kolom chat tuh. Jadi komparasinya itu sebenarnya hampir sama, cuman beda di eh, angka-angka detailnya aja kayak dari nilai observed mean distance, expected mean distance gitu dan juga mungkin siskornya gitu. Siskornya itu mungkin sedikit eh, beda cuman karena memang itu masuk di kategori yang sama jadi eh oh siapa? Oke, saya lanjut aja. Nah, jadi mungkin walaupun dari teman-teman mungkin bisa kelihatan di sini sisi skornya beda tapi karena keduanya itu termasuk dalam kategori yang sama yaitu kesignifikan levelnya itu yang sesuai dengan termasuk ke salah satu kecenderungan jadi bisa dibilang ini tetap hasil akhirnya itu sama untuk trusted from-nya gitu walaupun ada perbedaan nilai tapi tetap masuk di kategori yang sama seperti itu mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat juga tadi oke terima kasih Bapak Heri Setiawan yang udah sharing-sharing juga soal ilmu baru ini juga mungkin ilmu baru ya buat Kak Jasmine sendiri ya dan buat saya pribadi pastinya. Iya, benar banget ini. Mungkin dari informasi yang disampaikan Pak Heri Setiawan ini kita membuka insight baru gitu ya Mas Bintang. Jadi ternyata ada perbedaan gitu. Walaupun mungkin angkanya kecil, tapi kita jadi tahu bahwa di average nearest neighbor ini ada dua yaitu Euclidean dan Manhattan. Seperti itu ya Mas Bintang. Mungkin saya ucapkan terima kasih ini untuk Pak Heri Setiawan karena ini ilmunya bermanfaat banget dan ini merupakan hal yang baru gitu untuk diketahui. Ya, oke. Ini mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir atau mungkin satu sesi sharing-sharing terakhir nih buat teman-teman yang kira-kira masih ada pertanyaan atau yang masih penasaran nih soal nearest neighbor analysis ini. Bisa banget teman-teman untuk tanya atau juga mungkin bagi teman-teman yang mau sharing-sharing bareng teman-teman rekan-rekan APLS lainnya boleh banget. Kita buka satu lagi ya. Silakan teman-teman yang mau tanya atau juga mau sharing-sharing boleh banget. Buat on mic ataupun lewat chat juga nggak apa-apa. Atau kayaknya ini udah paham semua ya. Emang keren-keren untuk peserta APLS kali ini. Kayak sat-set banget dan juga nggak ada yang ketinggalan gitu dari tadi. Kayak ya cuma sedikit aja yang ketinggalan. Keren termasuknya. Gimana nih dari teman-teman? Ada lagi nggak? Atau mungkin seperti biasa nih kalau udah cukup dari teman-teman boleh banget untuk reaction atau juga ketik satu di kolom chat. Silakan teman-teman. Oh ya jangan lupa juga untuk mengisi presensi ya teman-teman dan boleh juga dari teman-teman ini untuk mengisi feedback nih buat kita. Jadi eh, ini kan udah ini ya udah apa namanya udah di penghujung nih. Nah nanti dari teman-teman boleh banget untuk mengisi feedback kita, feedback dari acara Applias ini di link Zoom yang sudah dicantumkan di kolom chat di link yang sudah di kolom chat ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman ketinggalan yang di kolom chat bisa langsung cek di grup WhatsApp. Itu udah kita cantumin juga buat link presensi dan juga link feedbacknya. Oh mungkin ini ada dua pertanyaan ya. Mungkin satu pertanyaan bisa aku bacain. Kemudian dari Mas Trio juga udah bantu jawab nih dari Kak Isnam Junais. Kalau untuk melihat faktor perubah atau pendorong menggunakan analis apa ya? Apakah ANN bisa ya Kak? Untuk ANN tidak bisa Kak setahu saya. Kalau ingin tahu faktor perubah pendorong umumnya bisa pakai GWR atau OLS. Oh mungkin boleh nggak Kak Jasmine aku nambahin juga nih dari pertanyaan Kak Isnam nih. Boleh banget Mas Bintang. Ya, kebetulan dari teman teman saya ya, dia skripsinya kebetulan terkait dari GWR atau Geography Vector Regression juga ya. Nah, dengan pendekatan Geography Vector Regression ini, dia awalnya juga hampir sama menggunakan ANN itu untuk mengetahui distribusi persebaran dari fasilitasnya. Dan nanti bagaimana mengetahui faktor pendorongnya ini yang benar banget kata Mas Rio dari teman saya juga pakai OLS gitu. Kalau OLS ini contohnya kayak regresi gitu, regresi-regresi. Nah, dari teman saya itu juga dilanjutkan dengan regresi. Atau mungkin nanti kalau misal dari teman-teman ngerasa regresi spasial terlalu kompleks, mungkin dari hasil itu bisa juga dilanjutkan dengan regresi OLS seperti biasa kayak regresi linier atau regresi berganda. Jadi dari teman-teman bisa lihat tentang pengaruh dari tiap-tiap faktor fasilitas yang ada gitu, teman-teman. Misal nanti kalau dari pengalaman skripsi teman saya itu ya karena udah ada nih polanya cluster gitu. Dilihat nih pengaruhnya dari
dia mencantumin dari jumlah tiap-tiap fasilitas yang ada dan kedekatannya dengan pusat kota. Dan di situ ditemukan kalau makin jauh daerah itu fasilitasnya makin buruk gitu-gitulah. Jadi bisa banget dilanjutin buat GWR dan UNS. Bener banget kata Mas Rio. Terus ada lagi nih Kak Jasmine, bagaimana NNA untuk analis pola penggunaan lahan? Apakah inputnya juga titik? Gitu Kak Jasmine, gimana? Mungkin ini sepemahamanku ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti ada informasi lebih lanjut atau mau sharing-sharing, boleh banget. Jadi untuk Kak Agus Kurniawan itu sepemahaman saya, NNA untuk pola penggunaan lahan ini, yang pertama kita itu mencari dulu dari guna lahannya ini apakah digunakan untuk permukiman, atau mungkin digunakan untuk yang lainnya. Lalu, kemudian dilihat gitu Kak, dari, eee, apa namanya, dari pola-pola tersebut mungkin bisa terlihat dari penggunaan lahannya, mungkin dia bisa jadi permukiman atau bisa jadi fungsi-fungsi yang lainnya dan setauku, input-nya itu tetap menggunakan titik apabila ingin menggunakan, average nearest neighbor, seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman ada pendapat yang berbeda atau mau sharing, boleh banget nih ditambahin buat insight kita ke depannya. Oke, mungkin itu tadi mungkin buat pertanyaan terakhir ya dari teman-teman dan mungkin buat nextnya silakan banget buat teman-teman bisa sharing-sharing langsung aja di grup WhatsApp yang udah teman-teman join saat teman-teman daftar. Bisa mungkin lebih lanjut teman-teman pengen tahu atau mungkin teman-teman yang tadi ketinggalan udah pengen sharing-sharing lebih jauh tapi belum sempat karena keterbatasan waktu, boleh banget buat kita sharing-sharing di grup WA kita. Dan mungkin sebelum kita lanjut, mengingatkan kembali ya buat teman-teman buat mengisi link presensi dan juga link feedback nih. Teman-teman dipersilakan banget buat mengisi link feedback dan juga mengisi link presensi sebelum nanti kita akhiri sesi kegiatan kita pada siang ya, udah mulai siang ya Kak Jasmine, pada siang hari ini. Jadi keren banget nih dari teman-teman mulai dari yang bangun pagi sampai udah menuju siang nih masih pada semangat banget dan ditunjukin dengan tadi teman-teman satset gitu kan. Juga eh, seru banget diskusinya tadi berbagai sharing-sharing yang ada gitu keren. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi akhir nih teman-teman, mungkin kita balik promosi lagi. Oh, menentukan titik center distribusinya kakak gimana? Titik center distribusi. Oh, ini mungkin bisa kita lanjutin di grup WhatsApp gak sih Kak Jasmine? Iya, benar Gimana nih banget. Kak Jasmine? Karena tadi sempat Oke, kepotong ya bagian min center sama ya, bagian-bagian yang lainnya itu karena keterbatasan waktu juga mungkin ya Mas Bintang ya. Ini mungkin bisa ya, didiskusi lanjut bagaimana tutorialnya atau caranya nanti di grup WhatsApp ya Mas Bintang. ya. Bisa nanti biar lebih jelas nih kita kirim langsung screenshotannya Kak Jasmine sama penjelasannya. Mungkin Kak Jasmine nanti mau VN juga tuh di grup WhatsApp bisa gitu kan. Biar lebih jelas gitu, bisa biar lebih paham gitu. Nah, oke, sebelum kita akhiri nih, aku pengen ngingetin lagi buat rekan-rekan Applias sekalian yang mungkin masih penasaran dengan apa aja sih kegiatan Aptanata. Jadi, spesial di bulan ini kita juga masih ada Applias lagi, Aptanata Learning Exploration and Sharing. Kalian di bulan ini tuh kita juga ada lagi Plus Premium yang tadi udah aku jelasin dengan pelatihan itu pelatihan dengan judul Driving Factors of Land Use Change and Carbon Storage Dynamic. Mungkin panitia nih bisa bantu sharing pamfletnya nih buat teman-teman biar bisa lebih penasaran dan pengen join nih buat di minggu depan karena minggu depan banget nih pelatihannya dan kita masih buka pendaftaran. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja ke website kita ataupun ke Instagram kita untuk cari-cari info lebih lanjut. Karena untuk topik di bulan ini, yang next ini bakal lebih seru banget. Jadi teman-teman boleh banget buat daftar segera di website kita ataupun bisa melalui info di IG kita gitu. Jadi daftarnya pun juga gampang ya. Kak Jasmine ini kita tinggal langsung aja ke website Aptanata dan nanti teman-teman bisa tuh langsung daftarin diri aja ke Apeleas Premium kita yang sekarang ini lagi ngebahas soal. Nah, ini lagi OTW, kita tampilin pamfletnya. Nah, ini dia. Driving Factors of Land Use Change and Carbon Storage Dynamics gitu. Dan apa aja sih materinya buat yang Apples Premium yang bakal kita adain di tanggal 27 Juli besok. Jadi Sabtu besok nih. Seminggu lagi nih bakal kita buka lagi Apples Premium kali ini. Dan karena kali ini kita cukup advance ya, jadi teman-teman silakan nih buat daftar dan
siapa tahu nih teman-teman dapat yang early bird nih. Nah, bisa langsung aja cek ke website kita. Kira-kira teman-teman masih masuk gak nih yang early bird gitu. Mumpung masih minggu depan pelatihannya. Jadi teman-teman nanti bakal belajar soal gimana sih pengantar konsep perubahan penggunaan lahan dan carbon storage, kemudian perubahan penggunaan lahan dan urban sprawl index, dan kalkulasi carbon storage kewilayahan serta pendalaman interpretasi hasil perumusan strategi perencanaan. Jadi buat yang apply premium kali ini kita bakal lebih spesial karena mungkin kalau yang sekarang kayak kita cuma pengenalan doang kan. Nah, tapi di plus premium kali ini kita bakal lebih detail nih sampai ngebantu teman-teman gimana kiranya nanti teman-teman bakal ngerumusin strategi perencanaan based on hasil dari perhitungannya. Jadi silakan buat teman-teman bisa langsung cek aja di website kita di Aptanata atau bisa langsung hubungi nomor yang tertera nanti akan diarahkan langsung setelah teman-teman daftar semua di website. Dan ya karena ini besok banget nih minggu depan, jadi mumpung masih ada, oh iya ya kayaknya early bird-nya udah habis mungkin ya, karena udah tinggal seminggu lagi, tapi teman-teman bisa cek aja langsung buat pendaftarannya. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman kegiatan kita pada pagi hari ini tentang Apleas reguler yang dimana kita belajar analisis pola permukiman melalui pendekatan average nearness neighbor yang tadi udah disampaikan oleh Kak Jasmine secara teoritis maupun secara praktis juga. Dan jadi pada intinya dari teman-teman buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih pola distribusi persebaran dari suatu fasilitas ataupun kriminalitas bahkan atau mungkin pola sebaran sarana prasarana dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa banget menggunakan ANN ini yang nantinya bisa teman-teman lanjutkan atau teman-teman lebih advance-kan lagi dengan mix metode juga mungkin dengan metode lanjutan atau bagaimana biar nanti teman-teman menghasilkan suatu strategi atau arahan ataupun dapat menyentuh topik-topik lainnya dan ini memang benar-benar cukup seru karena bisa dikombin dengan berbagai isu-isu yang strategis dan juga pastinya lagi happen banget di dunia penelitian ataupun di isu-isu sehari-hari gitu. Jadi dan nanti seperti yang udah tadi aku sampaikan, silakan untuk teman-teman bisa mengisi presensi dan juga dari form feedback ya. Jadi form feedback ini kan nanti bakal berguna banget nih buat kita. Mungkin dari rekan-rekan yang tadi ngerasa kayak, ih masih ada yang kurang ya, kenapa nggak langsung bahas ini, kenapa nggak langsung bahas ini. Nah, bisa nih kita teman-teman atau rekan-rekan Apleas yang sekarang udah join langsung masukin aja ke feedback biar nanti kita baca dan siapa tahu itu bakal jadi ide buat next Apleas buat teman-teman. Tapi jangan lupa join ya. Kalau udah nyaranin nggak join kan nanti sayang dong idenya. Nah, oke. Ya, untuk rekaman nanti bakal kita share juga. Jadi tetap pantengin aja nih grup WhatsApp kita buat rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, yang yang juga pengen apa namanya, yang pengen lebih tahu lanjut soal analis neighbor ini bisa langsung ke grup WhatsApp. Nanti kita bagiin kok untuk rekaman dan juga materinya. Dan pastinya untuk teman-teman semua, nanti rekan-rekan semua di presensi itu menyesuaikan dengan nama yang rekan-rekan semua daftarkan pada website itu. Jadi benar-benar disesuaikan biar nanti sertifnya nih sama nih sama sertif yang bakal nanti teman-teman dapatin, rekan-rekan dapatin sama seperti yang teman-teman daftarkan. Oke. Itu tadi kegiatan kita. Lagi terima kasih banget nih buat antusiasnya teman-teman di pagi hari weekend ini bersama Kak Jasmine kita belajar bareng di kelas reguler ini. Dan mungkin sebelum kita tutup bisa nih kita dokumentasi lagi. Oh, dari Kak Azriel nih pengen dikirim ulang buat link presensinya. Boleh panitia. Kita kirim ulang dan juga kita dokumentasi sekalian. Oke, ya. Dan mungkin buat rekan-rekan juga yang ketinggalan udah kita cantumkan di grup juga ya buat linknya. Oke, sekarang mungkin kita dokumentasi dulu nih sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Silakan buat teman-teman kita on cam sebentar aja buat dokumentasi biar lebih ramai aja gitu. Ya, kayak gimana nih mungkin panitia bisa ngarahin nih buat kita dokumentasinya. Silakan. Oke, baik. Dokumentasinya kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, gimana nih Kak Zakia udah aman?
Aman-aman. Oke, ya itu tadi dengan adanya agenda dokumentasi tadi turut mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi dan hadir meramaikan acara dari Applias dari Aptanata Community. Saya Bintang Ramadhava selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pada pagi hari ini dan juga terima kasih kepada Kak Jasmine. Kak Jasmine terima kasih banyak yang udah mau sharing-sharing sama kita semua dan menambah wawasan kita semua dan diharapkan kegiatan kali ini bakal ngebantu teman-teman buat lebih meluas wawasan atau mungkin nanti siapa tahu dari rekan-rekan juga bisa jadi bekal untuk penelitian atau mungkin untuk skripsi gitu ya. Dan ya, terima kasih lagi dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Atanata Community berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas dan Abah.